Ya, pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sejukkan pagi kita dengan sajian sejuk siraman rohani assalam untuk hari ini Rabu 25 September 2024. Jadi yang namanya umat Islam itu harus berdaya saing, harus berdikdaya, dan harus kaya. Kenapa? Kalau kita umat Islam ini berdaya, berdikdaya, kaya, mandiri gitu ya, kita bisa saling membantu sesama. Dan terutama kita bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina, dan kita juga bisa mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia yang hakiki. Jadi bukan ketertiban dan perdamaian dunia yang kalau boleh dibilang semu, ya. Gitu. Jadi kita jangan terus-terus sibuk dengan bicara surga, neraka gitu ya. Surga dan neraka itu pasti, hal yang pasti. Itu namanya reward and punishment. Kita buat baik, Allah ridho sama kita, pasti masuk surga. Kita buat buruk, Allah nggak ridho, pasti ujungnya masuk neraka. Itu pasti. Yang paling penting adalah kita umat Islam ini, umat agama Allah ini sejahtera hidupnya. Jadi harus berdaya, berdikdaya, ya. Ya, sekarang saya mulai ngerti kenapa ormas-ormas Islam seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah mulai ngelola tambang, ya, diberi izin untuk mengelola tambang. Ya karena itu pengejawantahan dari umat Islam tuh harus kaya, harus berdaya. Apalagi Indonesia. Wah, Indonesia ini sumber daya alamnya banyak sekali, ya. Tapi karena ada satu permainan, jadinya sumber daya alam kita semuanya dikuasai oleh asing, bukan oleh orang Indonesia, oleh orang kafir, bukan oleh orang Muslim, ya. Harusnya gini, ketika sudah selesai, ketika transfer of knowledge and transfer of teknologinya sudah selesai gitu ya, ya harusnya para kafirun asing itu pergi. Biarkan orang Muslim Indonesia mengelola sendiri sumber daya alamnya. Apalagi kan kita punya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Segala hasil bumi adalah milik bangsa dan negara Indonesia. Coba kalau seandainya sumber daya alam Indonesia ini semua dikuasai oleh umat Islam, wah, Indonesia bisa jadi Muslim powerhouse dan akan memainkan peran yang pivotal dalam geopolitik
dunia. Dan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia bisa sama mungkin dengan Brunei, 0, sekian persen atau less than 1%, di bawah 1% itu. Jadi makanya harusnya di masjid-masjid dan di majelis-majelis ilmu itu, kalau boleh saya usulkan ya, perbanyaklah kajian tentang bagaimana umat Islam itu berdaya, berdikdaya, mandiri, kaya gitu loh. Tapi dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Ya. Bagaimana kebangkitan Islam dari Indonesia ini bisa terwujud. Ya. Gimana umat Islam ini bisa kelola sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah ruah bin banyak ini. Jadi pendapatan negara kita nggak melulu dari pajak, tapi dari hasil sumber daya alam yang kemudian kita investasikan, gitu ya. Itu malah lebih untung buat negara ini. Jadi insya Allah dengan apapun itu nggak perlu itu dipajak sana, pajak sini. Contoh Brunei Darussalam itu, dari hasil buminya saja bisa untung, dan keuntungan itu diinvestasikan. Jadi makmur itu negara. Nah sekarang harus diwujudkan, harus kita bicarakan bagaimana umat Islam Indonesia bisa membuat Indonesia itu menjadi seperti Brunei Darussalam, negara Islam yang kaya, yang makmur, yang rakyatnya sejahtera. Itu yang harus kita bicarakan dari sekarang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.